Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kabar sehat dan bahagia kan? Pastinya anak-anak juga semangat kan ya? Hari ini selamat datang dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Arum. Nah, pada kesempatan kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, Ibu Arum akan bahas mengenai bab teks resensi, tapi akan fokus pada materi mengenai kaidah kebahasaan teks resensi dan juga metode dalam menulis teks resensi. Sebelum lebih lanjut dan lebih dalam mengulas mengenai kaidah kebahasaan dan juga metode menulis teks resensi, boleh deh kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga belajar kali ini menjadi berkah dan ilmunya bermanfaat ya. Nah, setelah berdoa, kita pahami tujuan pembelajaran untuk kali ini apa. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan fokus pada tujuan pembelajaran kedua, yakni adalah mengenai peserta didik mampu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks resensi dengan cermat. Kira-kira kaidah kebahasaannya ada apa saja? Mari kita ulas bersama. Sebelum lebih lanjut mengenai kaidah kebahasaan, Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah ada di antara anak-anak yang masih ingat apa itu teks resensi? Ya, teks resensi adalah penilaian terhadap sebuah karya yang meliputi informasi mendetail mengenai sebuah karya tersebut. Bahkan di dalamnya juga tertulis sinopsis, kemudian kelebihan dan kekurangan pastinya, dan yang terakhir berisi simpulan dan rekomendasi. Wah, kenapa harus ada rekomendasi? Dan yang paling penting pertanyaannya di sini adalah kenapa kaidah kebahasaan itu harus ada dalam sebuah teks resensi? Apakah anak-anak ada yang bisa menjawab? Kenapa kaidah kebahasaan itu penting? Ini adalah saat yang tepat karena anak-anak akan belajar mengenai kaidah kebahasaan itu sendiri. Nah, untuk mengetahui sepenting apa sih kaidah kebahasaan dalam teks resensi, kita ulas terlebih dahulu 6 kaidah kebahasaan dalam teks resensi. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah konjungsi penerang. Dari namanya konjungsi penerang, berarti konjungsi ini berfungsi atau bertujuan untuk menerangkan sebuah hal. Nah, konjungsi adalah kata hubung ya anak-anak, sehingga konjungsi penerang dapat diartikan kata penghubung yang berfungsi untuk menerangkan suatu hal. Nah, kata penghubung di sini bisa terdiri dari berbagai kata ya, semisal adalah, kemudian merupakan, yaitu, yakni, ialah, dan lain-lainnya. Untuk contohnya, kali ini Ibu mengambil salah satu teks resensi mengenai salah satu karya dari Jerome Pauline. Nah, di sini ada salah satu kalimat yang berbunyi, keunggulan buku ini adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kira-kira di mana letak konjungsi penerangnya? Tepat sekali. Konjungsi penerang terletak pada kata adalah, di mana kata adalah di sini menerangkan keunggulan buku yang dibuat oleh Jerome Pauline tersebut. Oke, paham ya mengenai kaidah kebahasaan pertama, yakni menggunakan konjungsi penerang. Kali ini langsung saja masuk pada kaidah kebahasaan kedua, yakni menggunakan konjungsi temporal. Temporal dari namanya berarti sudah pasti berhubungan dengan waktu. Dan ya, benar sekali, konjungsi temporal adalah kata penghubung penanda hubungan antar peristiwa. Dan kata penghubung yang bisa digunakan untuk konjungsi temporal adalah seperti nanti, kemudian, ketika, kini, dan lain-lainnya.
Dan contohnya adalah pada kalimat berikut ini. Channel Nyigo Mantapu ini memiliki lebih dari 7,8 juta pengikut. Nah, kata kini pada kalimat tersebut memiliki fungsi sebagai konjungsi temporal atau penanda hubungan antar peristiwa. Kemudian untuk konjungsi ketiga atau kaidah kebahasan ketiga, yakni adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini merupakan kata penghubung yang menjelaskan sebab atau akibat dari suatu peristiwa. Misal, kata sebab atau sehingga, akibatnya, oleh karena itu. Dan contoh untuk penggunaan konjungsi kausalitas pada teks resensi adalah seperti pada kalimat berikut. Alur yang digunakan adalah campuran sehingga pembaca tidak merasa bosan. Nah, kata sehingga pada kalimat tersebut memiliki fungsi sebagai kausalitas, di mana dia menjelaskan sebabnya, yakni adalah alur campuran, dan akibatnya pembaca tidak merasa bosan. Oke, dapat dipahami? Masuk pada kaidah kebahasan keempat. Pada kaidah kebahasan keempat adalah penggunaan konjungsi pertentangan. Wah, dari namanya saja pertentangan, berarti konjungsi di sini adalah kata penghubung yang mempertentangkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang bisa digunakan adalah kata tetapi, namun, meskipun, dan juga sedangkan. Sebagai contoh adalah seperti pada kalimat buku ini memiliki cerita yang bagus, namun tampilan covernya membosankan. Kata namun di sini mempertentangkan cerita yang bagus dan juga cover yang membosankan. Sehingga kata namun di sini memiliki fungsi sebagai konjungsi pertentangan. Masuk pada kaidah kebahasaan kelima, yakni adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental memiliki nama lain verba tingkah laku. Nah, maksudnya adalah kata kerja yang digunakan untuk merespon suatu kejadian. Sebagai contoh, di sini ibu menggunakan kalimat karya Terelia yang memang tidak pernah mengecewakan. Nah, kata mengecewakan di sini adalah sebuah respon atas suatu hal, dan hal yang dimaksud di sini adalah karya dari Terelia. Selain kata mengecewakan, bisa juga nih menggunakan verba yang lain yang berhubungan dengan tingkah laku. Misal, kata merasa atau menangis, kemudian menyukai, menceritakan, dan lain-lain. Dan terakhir, pada kaidah kebahasaan terakhir atau kaidah kebahasaan keenam, yakni adalah penggunaan saran dan rekomendasi. Sudah paham belum nih anak-anak mengenai saran dan rekomendasi? Kira-kira antara saran dan rekomendasi ini sama atau beda ya? Kita bahas satu persatu. Saran terlebih dahulu. Saran adalah berupa pendapat, usul, atau ide untuk perbaikan sebuah karya. Sebagai contohnya adalah akan lebih baik apabila dalam buku ini disertakan nomor halaman sehingga akan mempermudah dalam membacanya. Nah, itu adalah contoh kalimat saran. Sedangkan apa itu rekomendasi? Rekomendasi adalah anjuran kepada pembaca terhadap buku yang diresensi. Nah, ini intinya. Kalau saran adalah untuk penulis, sedangkan rekomendasi untuk pembaca teks resensi. Semisal, contoh rekomendasi yang bisa dituliskan dalam teks resensi adalah buku ini sangat cocok dibaca oleh anak yang berusia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Nah, itu adalah contoh kalimat rekomendasi yang bisa disampaikan dalam teks resensi. Sebagai tugas, ibu mau anak-anak menuliskan satu contoh saran dan satu contoh rekomendasi yang bisa dituliskan dalam teks resensi. Silahkan dituliskan di buku masing-masing atau di kolom komentar ya. Oke, anak-anak paham mengenai kaidah kebahasan teks resensi? Jika sudah paham, ibu akan ulas secara singkat mengenai metode-metode dalam menulis teks resensi. Metode-metode dalam menulis teks resensi.
Ada 4 metode yang bisa digunakan dalam menulis teks resensi. Yang 1, metode klasik. Dalam metode ini, peresensi atau penulis resensi akan menggunakan bobot suatu karya yang diresensi dengan standar yang telah ditentukan berdasarkan kebiasaan atau kekuatan dalam bidang khusus tempat karya tersebut diterbitkan. Misal, membandingkan satu buku dengan buku yang lainnya tapi dari penerbit yang sama. Kemudian yang kedua adalah metode laporan. Nah, dalam hal ini peresensi akan meresensi buku secara terperinci dan mengutarakan pendapatnya mengenai buku tersebut. Yang ketiga adalah metode panoramik. Dalam metode ini, peresensi akan menulis resensi menggunakan sudut pandang sejarah nih anak-anak, di mana akan diberikan juga pertimbangan terhadap sebuah karya, dan peresensi akan membandingkan karya tersebut dengan rentetan sejarah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah metode impersonastik. Nah, ini yang berbeda dengan teks resensi lainnya, sebab teks resensi pada umumnya adalah bersifat objektif, dan sedangkan metode impersionistik bersifat subjektif. Sebab metode impersionistik ini menggunakan konsep petualangan jiwa terhadap karya yang agung, sehingga penulis pada metode impersionistik ini benar-benar mempertimbangkan karya berdasarkan kesan dan pengaruh yang dirasakannya terhadap karya tersebut. Itu tadi 4 metode yang bisa digunakan dalam menulis teks resensi, dan juga 6 kaidah bahasaan yang bisa ditemukan dalam teks resensi. Jadi pertanyaannya, kenapa kaidah kebahasaan itu penting dalam sebuah teks? Yap, tepat sekali, kaidah kebahasaan penting untuk bisa membedakan satu teks dengan teks lainnya, dan juga agar tujuan sebuah teks atau manfaat dari sebuah teks dapat tercapai dan tersampaikan dengan baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak mengenai kaidah kebahasaan dan juga metode-metode menulis teks resensi. Terima kasih untuk atensi dan perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.